Shalom The Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom semuanya, shalom Pak Jimmy, shalom Bu Roli. Udah 1 minggu kita nggak bertemu. Gimana kabarnya nih, Bu Roli? Puji Tuhan, sehat Pak Les? Amin. Baik, sehat, baik, puji Tuhan. Oke. Waktu kayaknya cepat sekali banget. ya. Nggak berasa Bu, pokoknya udah 1 Baru minggu. 1 minggu kemarin, udah 1 minggu lagi ya, Iya. luar biasa. Ya. Dan kali ini kita akan bahas kelanjutan dari minggu lalu ya Pak Jimmy ya. Betul. Hari ini kita mau bahas mengenai apa sih itu kuman. Kita mungkin sering kali tuh dengar apa kuman, tapi ya di section kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur atas segala berkat-Mu, Kau telah pertemukan kami kembali Tuhan di dalam program Life Healthy for God's Glory yang kami percaya ini menjadi berkat buat kami semuanya yang mau untuk membangun hidup kami menjadi hidup yang sehat, yang tahu untuk menjaga tubuh kami karena kami menyadari bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam setengah jam ke depan Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkannya itu dapat diberkati dengan materi di minggu ini Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Jimmy. Baik, shalom semuanya. Ya. Kita tidak buang waktu banyak. Kita akan lanjutkan materi kita tentang learning the new normal. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kuman atau bahasa Inggrisnya germs. Oke, tentu kata kuman sudah tidak asing ya saudara ya, kita sering dengar ya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam apa sih kuman itu dan apa pengaruhnya untuk tubuh kita. Oke, kuman atau germs itu adalah organisme kecil yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, kuman ini tidak terlihat oleh mata manusia, hanya bisa dilihat memakai mikroskopik. Nah, kuman ini ada di mana-mana, seperti ada di udara, di tanah, di air, di makanan, di tanaman, dan juga di hewan. Jadi kesimpulan itu ada di mana-mana kuman ini. Dan kuman tidak ada kuman yang baik, semua kuman itu buruk. Nah, kuman yang berbeda memiliki tempat favorit yang mereka sukai, cara penyebaran, dan cara unik mereka sendiri dalam menyebabkan infeksi. Nah, semua kuman memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Yang pertama, menemukan tempat baik untuk ditinggali. Yang kedua, membangun rumah mereka. Dan ketiga, berkembang biak. Jadi semua kuman memiliki satu kesamaan, tiga ini, saudara. Nah, kesimpulannya apa? Kuman diklasifikasikan sebagai mikroorganisme berbahaya atau mikroba jahat seperti bakteri jahat, virus jahat, jamur jahat, dan protozoa buruk. Jadi, kesimpulannya itu ya saudara, kuman itu adalah
organisme yang berbahaya. Jadi tidak ada kuman yang baik. Makanya kita sangat disarankan untuk menjaga kebersihan dengan maksimal. Dan harus disiplin, saudara. Seperti Tuhan Yesus adalah disiplin. Setuju? Setuju. Pak Jimmy, kalau kita lihat tadi kuman itu tempatnya ada di mana-mana, Ya. sebenarnya ini lebih takut lagi sebenarnya ya. Karena tadi itu kan dia bahkan di udara, ya, di air, di makanan, di mana aja si kuman ini ada gitu kan Pak. Ya, seperti ini kan. Memang kan, itu dia, ada di udara, tanah, air, makanan, tanaman, hewan, itu kuman gitu ya. Ya. Berarti tanpa perlu yang namanya, kalau kita kembali kayak ke corona gitu, dia nggak perlu inang, dia memang bisa ada di mana-mana gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali Bu. Itu bedanya antara virus dan kuman. Nah, namun kuman tidak seberbahaya virus. Kuman bisa diobati dan mudah sembuh. Ya, keiniannya tuh kemendingannya itu ya waktu ada infeksi masih gampang untuk diobatin gitu ya Pak. Benar, ya. tingkat penyebaran dan keparahannya tidak separah virus. Itu bedanya. Namun bukan berarti kita menyepelekan atau meremehkan. Tetap kita harus menjaga kebersihan. Kan kalau bayangin kuman itu sebenarnya selama ini berpikir cuma contohnya di kuku yang tidak bersih, jangan gigit-gigit kuku, nanti ada kuman gitu kan Pak ya. Ya. Atau di makanan-makanan yang basi gitu ya Pak, itu kuman bukan Pak termasuk? Itu bakteri. Ya itu juga bisa masuk dalam kuman, Bu. Mikroorganisme kecil yang dapat menyebabkan infeksi. Ini definisinya, Bu. Iya. Jadi kuman itu lebih luas. Nah, salah satu tempat yang kita selalu tempati ya, namun kita jarang sadari itu adalah apa? Ranjang. Ranjang yang kita tidur itu juga ada kumannya. Makanya kenapa lebih baik kalau saudara pulang dari luar dan sebagainya, jangan langsung ke tempat tidur terus tidur di ranjang. Bersihkan tubuh saudara dulu. Setuju ya? Setuju Pak. Setuju. Nah, dengan begitu maka kita tidak perlu sering-sering mengganti spray setiap hari. Iya. Karena waktu kita pergi dari luar itu kita bisa aja bawa kuman ke tubuh kita ya Pak. Sehingga waktu bukan bisa aja Bu, udah pasti Bu. Iya, udah pasti. Betul. Pak mau tanya Pak. Ya silakan Bu. Penyebab adanya kuman itu apa sih Pak? Penyebab? Iya. Kok bisa ada kuman Bu? Kok kuman ada timbul kuman tuh karena apa sih? Ya Sang Pencipta Bu. Kan mereka makhluk hidup. Jadi maksudnya dia berkesannya memang karena dia makhluk hidup, otomatis dia memang juga punya tempat untuk hidup gitu ya Pak ya. Jadi Betul. Bukan karena ada sesuatu maka terjadilah kuman, bukan itu ya Pak ya? Nah, sama seperti begini Bu, saya tanya balik ke Bu Ruli. Kenapa ada roh-roh jahat di dunia ini? Betul kan? Iya. Kenapa ada penghulu-penghulu udara? Ya, sama juga Bu, kenapa ada kuman-kuman? Nah, kan bayangannya kan gini, kalau contohnya makanan busuk, nah itulah misalnya penyebab dari apa tuh? Bakteri gitu ya Pak ya? Misalnya. Nah, kalau kuman beda ya Pak ya. Ini kuman itu pasti buruk deh, pokoknya pasti jahat biasanya, gitu ya namanya biasanya kuman. Yang kotor Bu, kotor itu pasti ada kuman Bu. Oke. Yang lembab, yang kotor tuh banyak kuman. Tuh saya suka lihat tuh orang motong kol ya Pak, sayur kol.
kol itu nggak pakai dicuci lagi, udah langsung rajang aja masak pokoknya. Karena mereka beranggapan kol itu kan tutupnya sempurna tuh, rapet begitu ya. Sehingga kan itu mengandung banyak air gitu kan Pak. Jadi seolah-olah jadi kol itu bersih lah gitu, nggak usah dicuci gitu. Padahal bisa aja Pak, di dalam kol itu ada kuman gitu. Semua aja bisa, Bu. Makanya ada di udara, di tanah, di air, di makanan, di tanaman, dan di hewan. Ah, yes, tanaman nih Pak ya. Semua itu sebelum kita konsumsi, cucilah dengan air yang mengalir. Bukankah itu juga ada di Alkitab kan? Iya. Alkitab juga mengajarkan kan? Iya. Betul nggak, saudara-saudara? Iya, betul Pak. Sekarang kan bahkan makanya biasakan diciptakan kita untuk hidup disiplin, bersih. Iya. Makanya nih Pak, orang merasa aman, merasa safety ketika mereka mencuci sayurannya. Sekarang kan ada produk yang namanya mematikan kalau di sayuran itu, itu apakah perlu sampai harus seperti itu Pak? Atau dengan air yang mengalir saja kuman sudah bisa pergi? Yang lebih penting itu air yang mengalir untuk menggelontorkan. Kalau hanya memakai obat dan sebagainya, terus di air yang tidak mengalir, kan dia tetap lengket, Bu. Bisa nempel lagi kan, betul nggak? Kalau dengan air yang mengalir kan sepertinya dibuang. Kalau bahasa Inggris itu di-flush. Betul ya? Iya, betul. Itu juga ada di Alkitab kan? Air yang mengalir. Iya. Andai kata Pak, si kuman ini, ketika dia contohnya dari tanaman, makanan, hewan gitu, kalau kerebus, kuman mati nggak Pak? Bisa, makanya. Dengan suhu yang tinggi. Kembali lagi, itu pertanyaan yang sangat bagus. Kembali lagi di materi kita yang sebelumnya tentang makanan kosher. Jadi hewan kosher itu dengan sendirinya sudah memfilter mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Ya dan amin. Itu sudah ribuan tahun yang lalu itu. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah-berubah. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Setuju kan? Ya, setuju Pak. Ya, karena Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Yes. Jadi gitu, Bu. Pertanyaan sangat bagus. Makanya kalau kita pilih hewan yang kosher, apa yang dikehendaki Tuhan, itu sudah sebenarnya hewan itu sudah memfilter. Apalagi kita juga memasaknya dengan benar. Lebih bersih lagi. Iya. Itu, Bu. Iya, setuju. Tapi kita masih bahas tentang kuman ini, Pak. Itu tadi, orang berpikir, nggak apa-apa, dimasak aja. Kuman kan mati kalau udah dikena air panas, misalnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang bagus lagi, Bu. Saya beri contoh ya. Bu Rolit kalau bikin teh, itu butuh apa aja, Bu? Air panas. Air panas, cangkir, teh, dan saringan. Iya. Betul ya? Setelah Bu Roli menuangkan itu di teh, apa yang terjadi? Ibu Roli minum air yang di cangkir itu, atau saringannya? Tehnya itu yang dimakan. Air yang dicangkir. Kenapa nggak tehnya, yang Bu? Sudah disaring. Yang sudah disaring itu. Nah, itu sama juga. Kenapa kita harus makan daging yang ada kumannya? Kan gitu. Iya. Namanya ya kan? Kenapa kita harus makan? Ya kan? Anggap ya ini anggap, tapi nggak benar juga kalau semua kuman pasti mati. Anggap saja mati, burungnya tetap mau makan nggak? Kuman yang sudah mati di dalam itu, kita telan.
Ya, ya kalau Kasihan kita nggak? tahu itu ada kumannya, untuk makannya juga udah ogah kan. Ya justru itu. Kan Tuhan memberikan banyak pilihan makanan-makanan yang bersih dan enak jika kita Ya. tahu cara masaknya. Begitu banyak ribuan rempah yang Tuhan sudah sediakan. Yang sehat. Kenapa kita harus cari makanan yang daging yang kotor, daging hewan yang kotor itu? Betul kan? Seperti Paulus katakan kan, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dengan kita mengotori tubuh kita juga membuat apa? Tuhan sedih kan? Iya. Duka kan? Pastinya dong. Itulah. Pilihan di tangan saudara. Tuhan sudah memberikan semuanya. Mana yang baik, mana yang tidak. Jadi gitu. Itu Pak, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Palas tuh, Palas. Palas biasanya banyak Lanjut pertanyaan dulu nih. Bu. Iya, nanti aja saya. Oke, kita ke topik berikutnya, bakteri. Atau bahasa Inggrisnya bakteria. Oh, yes, bakteri. Nah, bakteri itu apa? Bakteri itu adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang mendapat makanan dari lingkungannya. Nah, sebagian besar bertahan hidup di tubuh manusia. Nah, bakteri juga dapat tumbuh di dalam atau di luar tubuh. Nah, kebanyakan bakteri menyebabkan infeksi seperti sakit tenggorokan, infeksi telinga, pneumonia, atau radang paru-paru, dan lain-lain. Ya, jadi gambarnya ini saudara, di sebelah kiri ini. Ini adalah bakteri. Bentuk Kita bakteri tidak sama membahas- kuman beda ya Pak ya? Beda. Kuman lebih luas, Bu. Bakteri ada yang baik dan tidak baik. Kalau kuman semua buruk. Nah, penyakit yang disebabkan bakteri dapat diobati dengan antibakteri atau antibiotik. Tidak semua bakteri itu jahat. Dan beberapa bakteri baik itu untuk tubuh, seperti membantu menjaga keseimbangan. Nah, salah satu bakteri yang baik untuk tubuh kita adalah apa? Bakteri Lactobacilli. Kita sering dengar ya? Iya. Lactobacilli protectus. Kadang-kadang sering kita dengar. Nah, itu ada di dalam tubuh kita. Namanya bakteri yang baik atau bakteri mutual. Itu diperlukan, saudara. Itu apa? Membantu menjaga keseimbangan. Salah satunya Pak, mencerna makanan kita yang ada dalam usus. Membantu. Nah, ini iya Pak. Contoh Pak, itu ada minuman kan ya sifatnya Yakult gitu ya, Yakult itu. Apakah itu perlu kita juga sekali-kali meminum yang tipe Yakult gitu Pak? Jadi gini, selama kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik, seperti menjaga pola makan yang baik, makan sayur-sayuran, buah-buahan yang bersih, yang baik ya, yang cara pencucian yang benar dan sebagainya, ya, kita tidak perlu minum Yakult. Oh. Saya beri salah satu contoh. Di zaman perjanjian lama, ada nggak yang namanya Yakult? Kan tidak kan? Nggak ada, Pak. Belum ada. Kan? Tapi kita lihat, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka hidup sampai berapa? 120 tahun. Iya.
Saya percaya mereka menjaga makanan mereka dengan baik. Baik. Jadi gitu, Bu. Iya. Iya. Nah, ini satu catatan buat saudara-saudara. Kalau kita sakit, betul kita minum antibiotik, kita dapat sembuh. Namun jangan salah, antibiotik juga membunuh bakteri yang baik juga di dalam usus kita. Oh, Karena antibiotik tidak pilih kasih, dia membunuh semua bakteri baik itu jahat maupun yang baik. oh, jadi kalau kita minum antibiotik, berarti semua bakteri dibunuh sama dia gitu, Pak? Pastinya, Bu. Oh. Makanya Sementara alangkah tubuh baiknya juga memerlukan bakteri yang baik ya, Pak ya? jelas. Jelas, Bu. Itu dia membantu. Salah satunya BAB kita itu yang bantu juga bakteri yang baik, Bu. Oh, ya, ya, ya. Makanya kalau misalnya saudara tidak perlu minum antibiotik, jangan sering-sering minum antibiotik. Jagalah tubuh saudara sebelum saudara sakit. Oh, ya, ya, ya. Memang antibiotik ada baiknya juga untuk mengobati, ya kan, membunuh bakteri yang jahat. Tapi bakteri yang baik juga terbunuh. Dan Makanya biasanya jangan kan sering-sering minum antibiotik antibiotik. itu 500 mg ya, Pak, biasanya ya. Ada yang 250, ada yang 100, ada yang 500. Tuh. Tapi biasanya orang langsung hajar pakai yang 500 mg itu, Pak. Ya itulah, Bu. Kadang orang maunya ikan, Pak, instan, praktis. Namun tidak mau menjaga tubuhnya dengan baik, mengandalkan obat-obatan. Betul kan? Betul, betul, Pak. Tidak mau mentaati firman Tuhan, ya kan, mengandalkan obat-obatan kan? Iya. Kalau udah Kalau nggak sakit mau baru berpikir mengeluh. antibiotik, gampang ada antibiotik ini Nah, membunuh itulah. kuman, membunuh. Ataupun mungkin banyak yang tidak mengerti juga, Pak, bahwa antibiotik itu berbahaya, ternyata bisa juga menjadi membunuh bakteri yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Benar, Bu, kan antibiotik kan obat yang keras, Bu. Sekarang kita berpikir Iya. secara sederhana saja ya. Kira-kira antibiotik itu hanya membunuh bakteri yang jahat nggak? Atau bakteri yang baik juga terbunuh? Ya, seperti Bapak bilang, yang namanya bakteri pokoknya. Ya itulah, Bu. Sama seperti kemoterapi. Ah, Sel yang iya, jahat, sel yang baik juga dibunuh. iya, Setuju kan? Iya. setuju. Makanya kenapa kalau misalnya saudara sedang sakit, dokter memberi antibiotik, selalu apa? Menjaga makanannya kan? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini dulu, nggak boleh makan ini. Kenapa? Karena tubuh saudara itu rentan. Pak, Atau misalnya itu ada orang ringkih. nih, ringkih ya. Misalnya ada orang, dia nih tadi berat badannya 90 kilo, pernah ngamin 90 kilo. Ya. Tapi saat ini di posisi hanya 70 kilo saja. Ya. Padahal makannya itu biasa, bahkan makannya ya banyaknya biasa gitu loh, Pak. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi penurunan berat badan ya, Pak? Nah, itu banyak faktor, Bu. Salah satunya juga bisa diabetes. Oh, penurunan berat badan salah satunya bisa diabetes. Kalau ternyata dia bukan diabetes? Banyak faktor juga, Bu. Juga bisa seperti cacingan. Oh, cacingan juga bisa menurunkan berat badan ya, Pak ya? Bisa, Bu. Jadi kita Namanya juga cacingan. makan makanan yang masuk itu dimakan sama si cacing gitu ya, Pak? Ya, pasti, Bu. Oh, iya, iya. Kan balapan, Bu. Tapi kalau orang dewasa juga bisa, Pak? Di posisi orang dewasa? Ya, semua bisa aja, Bu.
namanya juga manusia, Bu. Kan kalau cacingan itu pikirannya anak-anak gitu, cacingan gitu. Oh, bisa aja, Bu. Orang dewasa bisa aja. Cacingan Pak, nggak kalau pilih orang umur, dewasa Bu. masih boleh minum obat cacing dong, Pak ya? Oh iya, saya mau nanya. Katanya obat cacing itu memang sebenarnya wajib diminum ya, Pak? Kembali lagi, Bu. Kalau Bu Ruli, ya kan, bisa menjaga tubuh dengan baik, apakah perlu minum obat cacing? Kan pertanyaannya sangat Oh, sederhana. Kenapa kita minum obat cacing? Kan gitu. Saya beri karena contoh, katanya kenapa saudara minum obat itu sakit kepala? Karena sakit karena kepala, betul pusing. kan? Ya. Pusing. Ta- Kenapa Tapi makan kalau obat cacing? cacing, Karena ada cacingnya, kan? bukan, katanya begini, kenapa kita perlu minum obat cacing? Karena di Hmm. dalam tubuh kita itu ada cacing baik dan cacing yang jahat. Nah, si obat cacing itu membunuh cacing yang jahat gitu kan, Pak? Nah, kenapa ada cacing jahat, Bu? Karena mereka makan makanan yang kotor, yang ada cacingnya. Kan gitu. Kita gini ya, Bu, kalau kita mengambil kesimpulan, contoh ya, kayak obat cacing itu harus diminum ya. Iya. Itu harus dipukul rata semua, Bu. Baru itu bisa ambil kesimpulan, oh itu wajib. Nah, sekarang Oh, ratusan bahkan ribuan tahun lalu tidak ada namanya obat cacing, Bu. Di Alkitab tidak ada obat cacing, Bu. iya bener, Pak. Kan saya pernah ke Lu kan betul kan? apotek tuh gara-gara ada orang beli obat cacing. Tuh saya bilang begini, memang terus si orang apoteknya bilang begini, kita perlu Bu, dewasa juga perlu Bu, minimal 6 bulan sekali harus minum obat cacing katanya. Nah, begitu saya Hmm. dengar penjelasan Bapak malam hari ini, kalau minum obat cacing berarti cacing baik juga dibunuh juga dong Pak sama tuh obat cacing. Kalau nggak perlu kenapa kita minum gitu kan Pak? Dia namanya obat, Bu. Obat mengandung bahan kimia. Yang pasti bukan yang jahat yang dibunuh, yang baik juga dibunuh. Namanya juga obat mengandung bahan kimia. Kan kembali lagi kita pernah belajar kan tentang agama. Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah. Maka semua harus Hmm, kembali pada tanah. Betul kan? ya. Bahkan obat-obat pun juga dicarinya di tanah. Kan kita sudah belajar itu. Namun jangan salah, obat yang ya para ilmuwan, para medis, para saintis, para ilmuwan mengambil bahan baku salah satu dari tanah, mereka juga mencampurnya dengan bahan kimia. Bukan hanya mengambil dari tanah terus kita konsumsi gitu aja. Ada proses. Makanya kalau saudara tidak benar-benar sakit, ya kan kalau bisa jangan Jangan minum minum obat-obatan begini. obat. Kan betul kan? Ya. Kembali pada Alkitab, ada firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, ya kan? Apa yang baik dan tidak baik kita taati, tubuh kita sehat. Setuju kan? Iya. Bahkan obatnya hati yang gembira, Pak. Nah, itulah. Coba saudara semua praktekkan. Kalau saudara mentaati firman Tuhan, makanan mana yang baik dan tidak baik, menjaga tubuh dengan prima. Coba saudara perlu nggak minum obat cacing? Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau memang seperti Bu Roli bilang diwajibkan, berarti orang tidak minum obat cacing semua cacingan dong, Bu. Kan gitu. Iya. Sederhana kan? Saya juga waktu itu berpikir, masa saya udah gede harus minum obat cacing, saya nggak merasa ada cacingan kok. Dia bilang minimal 6 bulan sekali lah katanya gitu. Ya. Karena orang makannya sembarangan, Bu, sekarang, Bu. Tidak Oh, itu memfilter. mungkin yang dia takutkan ya, Pak ya, yang ditakutkan sama Ya, mereka ya. Oh ya, setuju. Jadi konsep pemikirannya setuju. tuh Betul kan? zaman sekarang itu makanan sudah tercemar gitu. Benar. Makanya walaupun di perjanjian baru, itu bukan membatalkan perjanjian yang lama. Kita harus baca konteksnya pada perjanjian baru itu. Karena perjanjian lama dan baru itu adalah firman Allah. Iya. Tuhan Ya, tidak
Tidak pernah membatalkan firman-Nya sendiri, tidak pernah. Betul kan? Iya. Setuju? Amin? Iya, setuju. Ya. Pak, saya baru dapat kiriman video, Pak. Ya. Itu mirip sekali ngelihatnya ya. Di satu daerah itu, saya dapat videonya. Di satu daerah, ya misionaris dari Cina terjun gitu. Tiba-tiba truk sampah datang. Truk sampah datang, itu benar-benar mengeluarkan sampah seluruh kota. Dan di situ terdapat puluhan orang yang sudah menanti untuk truk sampah mereka buka. Ya, jadi makanan-makanan sisa, makan-makan bekas itu dimakan benar-benar loh, Pak. Iya. Yang saya bingung kenapa orang itu hidup ya, Pak. Jawabannya cuma satu, Bu. Saya bisa hanya menjawabnya cuma satu, Bu. Semoga Bu Ruli, Pak Lesmana, dan juga pendengar YouTube setuju. Ya, jawabannya saya cuma satu, menurut pendapat saya. Itu semua karena kedaulatan Tuhan. Setuju, Pak. Saya melihatnya itu nggak mungkin untuk manusia normal, kalau nggak ada pertolongan Tuhan bisa melakukan hal itu. Betul. Hanya kedaulatan Tuhan. Karena mereka tidak mampu untuk membeli makanan, dan mereka harus makan. Tapi bukan berarti kita mengikuti cara mereka. Betul ya? Betul, Pak, setuju sekali. Maka kita harus menjadi hati berkat bagi mereka. Bahkan kita harus menjadi berkat bagi mereka. Tuhan sudah berkati kita, maka kita harus memberkati. Betul kan? Iya. Iya. Setuju ya? Tapi puji Tuhannya, Pak, di negara kita nggak ada sampai kejadian seperti itu loh, Pak. Masih bersyukur. Sebenarnya ada, Bu. Sebenarnya ada, Bu. Oh. Namun kita jarang melihatnya. Ada, Bu. Pasti masih ada juga ya, Pak ya? Saya pribadi pernah melihatnya sendiri, Bu. Kasihan, Bu. Oh, Tuhan. Bahkan orang itu malah dikucilkan. Oh, Tuhan. Iya, iya, iya. Kasihan, Bu. Saya pernah melihat dengan mata sendiri. Oh. Iya, Pak. Saya cuma pernah dengar sih contohnya habis makan dari junk food itu mereka ambil katanya gitu ya. Saya tapi belum pernah melihat gitu ya, Pak ya. Cuman mendengar aja gitu. Saya pernah melihat sendiri, Bu. Kasihan, Bu. Iya, iya, Pak. Dari tong sampah ke tong sampah yang lain. Oh, Tuhan. Iya, iya. Karena mereka butuh makan. Makanya kita yang bisa, ya kan, memberkati mereka. Kenapa tidak? Iya, setuju. Saya yakin mereka juga sebenarnya nggak kepingin, Bu. Mereka kepingin makan makanan yang bersih, yang bergizi. Nah, kita ada kesempatan untuk makan yang bersih, kenapa harus cari yang tidak bersih, yang tidak kosher, betul kan? Iya. Hanya untuk memuaskan lidah kan? Benar. Ya sih, Pak, memang kalau udah ada rambu-rambunya itu mengandung hal yang ini, mendingan ya alangkah betul, baiknya apalagi di pandemi gini, Bu Pales. Justru disinilah kita diuji. Ujian kita tuh di sini, di pandemik ini. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Tuhan kan inginkan kita naik level kan? Iya. Iya. Supaya bisa naik level harus ada ujian kan? Benar. Iya. Itulah. Kesabaran kita diuji. Bahkan mungkin. Betul, Bu. Makanya kita belajar, Bu, di dalam segi kesehatan di acara ini. Kenapa? Karena kita ingin, ya kan, semua pendengar, YouTuber, ya kan, anak-anak Tuhan ingin kita tuh hidup sehat. Amin. Ya kan? Live healthy for God's glory kan? Untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Setuju, Pak. Kalau badan kita, tubuh kita sehat, semua untuk kemuliaan Tuhan memang kita lakukan. Betul. Dengan tubuh kita sehat, kita bisa memberkati orang-orang itu kan, Bu? Iya. Jadi gitu.
Sayang ya, waktu sudah habis. Udah seminggu sekali ketemunya, waktunya kayaknya terlalu Ya, cepat kayaknya itu, Pak. nggak apa-apa, di Ya. minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang bakteri dan virus. Ya setuju sih Pak, biarlah ini menjadi satu pengetahuan buat setiap yang mendengar ya. Karena di sini kita bukan hanya saya sendiri juga mendapat satu masukan-masukan yang luar biasa, bukan sekedar membahas materi, tapi akhirnya Tuhan bisa juga bawa kita kepada hal-hal luar yang kita tidak rancangkan gitu loh Pak, untuk bisa kita ketahui. Betul, apa yang Tuhan inginkan apa Bu? Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Iya. Nah, di acara kita kan tentang kesehatan. Tuhan juga ingin kan menjadi pelaku firman kan, menjaga tubuh kita sehat. Karena tubuh kita ada bait Allah. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Ya. Ya, terima kasih juga Bu Roli, Pak Les, juga para pendengar YouTuber. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh tulis di chat. Kita akan menjawabnya di lain kesempatan. Terima kasih, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat buat keluarga semuanya. Pak Jimmy, Pak Lesmana, sampai ketemu.